Itu Mas Habib, kalau misalkan memang isu ini menjadi suatu kenyataan, artinya poros Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersatu. Gerindra legowo nggak kalau misalnya Pak Prabowo jadi cawapres? Karena sikap Mas Arief tadi sudah jelas itu tadi, baca presnya tetap Pak Ganjar. Ya jelas bahwa kami menghormati apa yang menjadi keputusan sahabat-sahabat kami di PDI Perjuangan yang telah mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres. Bahkan bukan itu saja, bukan hanya PDI Perjuangan, ada beberapa partai lain yang tergabung dalam koalisi mereka. Di sisi lain, ya, Partai Gerindra sudah menetapkan Pak Prabowo sebagai capres melalui mekanisme Rapimnas, dan penetapan Partai Gerindra ini juga sudah diikuti oleh beberapa partai politik lain, ya, yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Kami bahkan sudah melakukan kerja-kerja detail, ya, bukan hanya soal kesepakatan gagasan besarnya saja. Kami sudah mulai merumuskan visi misi program, ya, dan pembagian tugas ketika kampanye, ya, dengan posisi Pak Prabowo sebagai capres. Jadi menurut kami menjadi pertanyaan, apakah memungkinkan dalam satu koalisi ada dua capres, gitu kan? Mungkin apakah memungkinkan, gitu kan? Tapi yang perlu kami sampaikan lagi, sebetulnya di luar konteks bersatu sebagai pasangan calon capres dan cawapres, sebetulnya kami dengan PDI Perjuangan itu dekat sekali. Pertama dalam konteks ideologi, ya, menurut kami di antara partai-partai yang ada, yang paling dekat corak ideologinya adalah kami dengan PDI Perjuangan. Yang kedua, dalam konteks politik, kami juga memiliki kedekatan frekuensi, yaitu sama-sama menganggap pemerintahan saat ini berhasil dan harus dilanjutkan. Yang ketiga, ya, pimpinan-pimpinan kami, Bu Mega, Pak Prabowo, Bu Mega, itu memiliki kedekatan secara individu. Jadi sebetulnya, ya, yang namanya kita duet, ya, itu bukan harus dalam konteks satu pasangan capres cawapres. Bisa saja kita, ya, sama-sama duet memperjuangkan bagaimana pemerintahan ini kebijakannya bisa berlanjut dan dipertahankan prestasi-prestasinya di masa yang akan datang, sehingga siapapun yang menang, ya, Pak Prabowo atau Mas Ganjar, kita akan saling menitipkan idealisme masing-masing. Kalau Pak Prabowo yang menang, ya kami siap, ya, menitipkan apa saja yang ingin diperjuangkan oleh PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Begitu juga sebaliknya. Kalau Pak Ganjar yang mendapat amanah, kami akan menitipkan idealisme kami, ya, kepada PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Mas Habib, kurang lebih begitu. Tadi saya setuju juga itu tadi, di satu poros koalisi tidak mungkin ada dua capres begitu ya, harus ada satu yang mengalah. Tapi menurut Anda, Mas Habib, menarik tidak sih kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini kemudian menjadi satu poros berkoalisi begitu, bekerja sama? Menarik tidak? Iya, itu dia. Saya sampaikan, ya, mekanismenya seperti apa, modelnya seperti apa. Karena kita nggak akan membahas yang tidak mungkin, ya. Kita menghormati PDI Perjuangan tentu juga menghormati kami. Kita saling menghormati, ya. Nggak, namanya politik kan kita nggak akan bisa saling memaksa. Tetapi di mana titik komprominya? Menurut titik komprominya adalah, ya, bagaimana kita bisa sama-sama mengkampanyekan yang namanya keberlanjutan, bagaimana prestasi pemerintahan saat ini dilanjutkan, sehingga, ya, kalau kita lihat hasil survei saja, setelah sekian belas bulan, sepertinya nomor 1, nomor 2 itu kan bergantian antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar, ya kan? Dan yang berikutnya agak jauh. Sehingga dengan kondisi yang ada sekarang, saya pikir sudah cukup bagus. Artinya ada frekuensi keberlanjutan yang menjadi tren besar di bangsa ini saat sekarang ini. Gitu. Tetapi tadi Anda bilang bahwa sudah ada kesamaan ideologi, kemudian kedekatan personal antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Tapi begini masalahnya, Mas Habib, setahu Anda komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini sudah terbuka belum? Saluran komunikasi ini sudah ada belum? Ya, sebetulnya namanya komunikasi antara petinggi kami berdua, ya, kita nggak tahu secara teknis seperti apa, tapi justru secara psikologis saya pikir komunikasi bagus sekali, ya.
Bu Mega dengan Pak Prabowo ya itu bagus sekali. Jadi saya nggak ngerti kapan saling telepon dan sebagainya, tapi sehari-hari ya Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa apapun dalam situasi apapun kami harus menghormati Ibu Mega ya, menghormati tokoh-tokoh di PDI Perjuangan. Jangan sampai misalnya perbedaan pilihan saat ini ya merusak persatuan kita. Nah itu kan sebetulnya tanpa saya mengetahui hal teknisnya, tapi secara mendasar ya, secara Oke, psikologis komunikasinya, hubungan batinnya baik sekali antara kami dengan PDI Perjuangan. Baik, Mas Arief, saya ada satu video yang saya simpan untuk saya mintai pendapat Anda soal hal ini, tapi saya putar di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.